Wanita telah berpesta di luar selama 7 hari 7 malam. Sampai menstruasi datang, dia pulang ke rumah dengan tubuh yang lelah. Namun tunangan pria tidak datang seperti biasa untuk memijatnya agar rileks. Dia tidak berpikir banyak dan hanya menganggap pria itu cemburu karena dia menemani kekasih idamannya. Jadi dia mengetuk pintu pria itu untuk menjelaskan hubungannya dengan kekasih idamannya dan memintanya untuk lebih lapang dada. Lagi pula, besok adalah hari pernikahan mereka. Namun, setelah menunggu lama, dia tidak mendapatkan jawaban dari pria itu. Dia dengan marah menyatakan agar pria itu tidak menghadiri pernikahan besok. Tanpa disadari, pria itu tidak mungkin hadir sebagai pengantin pria lagi. Karena dia telah meninggal dunia 7 hari yang lalu. Mayatnya membusuk dan terlihat mengerikan di dalam ruangan tertutup. Mengakhiri 6 tahun kejar-mengejar dengan akhir yang menyedihkan. Ternyata pria itu telah mengejar wanita itu selama 6 tahun. Meskipun wanita itu telah menerima lamaran pernikahannya. Namun, di dalam hatinya, dia selalu memikirkan kekasih idamannya yang pergi ke luar negeri. Untuk itu, dia bahkan rela berlatih keras. Suatu hari, wanita itu tiba-tiba menerima kabar bahwa kekasih idamannya kembali ke tanah air. Dia langsung sangat bersemangat. Dia segera bangkit dan pergi untuk menjemput kekasih idamannya. Dan pria melihat semua ini. Dia tahu bahwa dirinya kalah dengan sangat telak. 6 tahun kebersamaan akhirnya tidak mampu menghangatkan hati wanita. Kehilangan besar dan rasa sakit memenuhi hati. Dia tiba-tiba menutup dadanya. Seteguk darah memancar keluar. Dia jatuh langsung ke tanah. Hingga telepon dokter yang menangani datang. Ini baru membangunkannya. Ternyata pria tersebut menderita penyakit serius. Dia harus segera ke rumah sakit untuk menjalani perawatan bedah. Jika tidak, dia akan mengalami risiko kehidupan kapan saja. Namun pria tersebut meminta dokter untuk memberinya 3 hari lagi. Dokter tidak bisa menolak permintaannya. Dia hanya bisa berulang kali mengingatkan bahwa dalam 3 hari ini, harus benar-benar menjaga kestabilan emosi. Suntikan obat khusus harus tepat waktu. Sebuah kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Setelah menutup telepon, pria tersebut kemudian menyuntikkan obat khusus ke dirinya sendiri. Wajahnya sedikit membaik. Memberikan kesempatan bagi dia dan kekasih idamannya. Namun kehormatan ini, akhirnya tetap saja dirusak oleh wanita itu dengan tangannya sendiri. Di acara penyambutan kekasih idamannya, pria itu melihat wanita dari jauh. Dia secara aktif menggandeng tangan kekasih idamannya. Dia tersenyum dengan mata yang bersinar. Perlu diketahui bahwa mereka bersama selama bertahun-tahun. Wanita itu tidak pernah membiarkannya menggandeng tangannya sekalipun. Yang lebih menyakitkan baginya adalah, kedua orang itu ternyata di tengah teriakan kerumunan, perlahan mendekat bersiap untuk mencium. Pemandangan yang menyakitkan ini seperti sebuah pisau, menyusup dalam-dalam ke hati pria. Sebuah ironi besar dan rasa frustrasi, membuatnya tidak bisa bertahan lagi, berbalik dan ingin pergi. Saat itu, wanita melihat sosoknya. Mungkin itu adalah rasa bersalah yang tersisa di hatiku. Dia berlari mengejarnya. Daripada menjelaskan dengan enteng, dia hanya ingin membawa kekasih idamannya untuk merasakan kehidupan di dalam negeri. Dan mencium hanyalah salah satu cara untuk mengekspresikan persahabatan. Alasan yang buruk seperti ini, pria itu merasa hal ini konyol dan lucu. Tetapi saat ini, dia bahkan tidak punya tenaga untuk berdebat. Dia hanya berkata lelah dan akan pulang lebih dulu. Berbalik dan melangkah pergi dengan langkah berat. Siapa sangka, dia baru saja sampai di tepi jalan. Kekasih idamannya tiba-tiba melaju ke arahnya, menghantamnya dengan keras. Pria itu terluka parah dan jatuh ke tanah. Saat itu, wanita tiba di lokasi kejadian. Namun, dia pada awalnya tidak memperhatikan pria yang terjatuh, melainkan merasa sakit hati, berlari menuju kekasih idamannya yang merupakan pelaku. Setelah ambulans tiba, dia malah meminta dokter, pertama, sembuhkan kekasih idaman yang hanya terluka ringan, meninggalkan pria yang terluka parah itu. Untungnya, pria itu diselamatkan oleh orang asing yang baik hati, dikirim ke rumah sakit. Jika tidak, dia akan kehilangan nyawanya di tempat. Hal pertama yang dilakukan pria saat terbangun adalah ingin mendapatkan penjelasan. Namun wanita itu menyatakan bahwa kekasih idaman hanya tidak menyetir di negara ini terlalu lama. Dia salah menginjak pedal gas sebagai rem. Kemudian dia meminta maaf untuk kekasih idaman dan membiarkan masalah ini berakhir di sini. Lagi pula, pria itu sekarang masih bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan, menunjukkan bahwa tidak ada yang serius. Lalu dia mengeluarkan celana dalam kekasih idaman, meminta pria itu untuk membantu mencucinya dengan bersih. Kamu berbohong. Memberikan celana dalam untuk dicuci oleh Ji Yun Chuan. Apakah kamu seperti celana dalam? Sebelumnya di rumah, barang-barang ini, bukankah kamu yang mencucinya? Segera setelah itu, dia melemparkan barang-barang itu kepada pria, lalu pergi meninggalkannya. Beberapa hari kemudian, pria itu keluar dari rumah sakit, menemukan bahwa wanita itu telah membawa kekasih idaman ke rumah pengantin mereka, bahkan memberikan kamar utama kepada kekasih idaman, meminta dia tidur di kamar pembantu.
Pria itu tidak bisa menahan keberatan. Namun wanita itu menuduhnya pelit. Segera setelah itu, dia memberikan barang-barang yang sudah dipaketkan. Memintanya menunggu sampai pesta pernikahan selesai. Baru kemudian kembali ke kamar utama. Rangkaian luka ini akhirnya menghabiskan sedikit cinta terakhir pria itu. Dia memberi diri sendiri suntikan obat khusus sekali lagi. Menghubungi nomor telepon rumah sakit. Menjadwalkan operasi untuk hari berikutnya. Tidak menyangka bahwa pagi-pagi keesokan harinya, kekasih idaman memergokinya di ruang tamu. Untuk membuktikan dirinya. Posisi dirinya di hati wanita. Dia dengan sengaja mengambil gitar kesayangan wanita. Dan melemparkannya ke tanah dengan keras. Kemudian memukulnya ke kepalanya sendiri. Untuk memfitnah pria. Ternyata wanita melihat ini. Sama sekali tidak mendengarkan penjelasan pria. Dia menghantamnya dengan kedua tangan. Memerintahnya untuk meminta maaf kepada kekasih idaman. Pria mengklaim bahwa semua ini hanya merupakan akting yang diarahkan oleh kekasih idaman. Dia bahkan bersiap-siap untuk menunjukkan rekaman untuk membuktikan ketidakbersalahan. Kekasih idaman takut rencananya terungkap. Mengambil cincin pertunangan mereka dengan wanita. Dan melemparkannya hingga pecah di tanah. Dan sekali lagi menuduh bahwa itu dilakukan oleh pria. Perhatian wanita seketika tertarik pada gelang yang pecah. Segera mengajak kekasih idaman untuk keluar memperbaiki gelang tersebut. Sama sekali tidak menyadari wajah pria yang pucat. Dia menutup dada dan perlahan-lahan jatuh ke tanah. Dengan tatapan yang penuh harapan akan pertolongan. Melihat wanita dan kekasih idaman yang pergi dengan terburu-buru, pria mengerahkan sisa tenaga terakhirnya untuk merangkak kembali ke kamar. Ingin mencari obat khusus untuk menyelamatkan nyawanya. Namun laci itu sudah kosong sama sekali. Ternyata obat-obat itu sudah ditemukan oleh kekasih idaman. Dibuang ke tempat sampah. Dalam keputusasaan, dia ingin menelepon untuk memesan obat baru. Namun dia diberitahu bahwa saldo kartu kreditnya tidak cukup. Hanya karena wanita itu baru saja memindahkan 300.000 dari kartu miliknya. Untuk memperbaiki gelang yang dibeli kekasih idaman di toko 2 yuan. Di bawah serangan bertubi-tubi, kondisi pria itu semakin memburuk dengan cepat. Dalam keputusasaan, dia menelepon wanita itu untuk meminta bantuan. Namun wanita itu sibuk menemani kekasih idaman. Sama sekali tidak punya waktu untuk mengurusi dirinya. Langsung mematikan teleponnya. Dan pria itu tidak dapat bertahan lagi. Terjatuh berat di tempat tidur. Di saat yang penuh kelemahan. Semua yang terlintas di benaknya adalah 6 tahun terakhir. Setiap momen bersama wanita. Dia pernah berpikir bahwa selama dia cukup bertahan, dia pasti bisa menunggu hingga dia kembali. Namun dia tidak menduga bahwa cinta yang dia jaga dengan tulus akhirnya berubah menjadi pisau paling tajam yang menusuk jantungnya sendiri. Malam itu wanita kembali ke rumah. Dia tidak melihat sosok pria. Dia mengira dia masih marah. Lalu dia mengetuk pintu kamarnya. Mengulangi lagi penjelasan yang tidak tulus itu. Namun di dalam kamar tetap tidak ada respon. Dia meringis tidak sabar. Dalam hati dia berpikir bahwa di hari pernikahan besok, dia pasti akan mengalah. Namun siapa yang tahu pada hari pernikahan berikutnya. Wanita itu menunggu lama. Namun tidak melihat pria, sang pengantin pria muncul. Wajahnya semakin pucat. Dia mengeluarkan ponselnya di depan orang banyak untuk mengirim pesan kepada pria. Tanyakan padanya di mana dia berada. Namun setelah pesan dikirim, seolah-olah tenggelam ke lautan. Dalam keadaan terpaksa, dia hanya bisa kembali ke rumah bersama banyak kerabat dan teman. Ingin melihat sebenarnya pria itu sedang melakukan apa. Namun dia mengetuk pintu untuk waktu yang lama. Di dalam tetap tidak ada suara. Dalam keadaan sangat marah, dia mencari alat. Dia memecahkan pintu dengan keras. Detik berikutnya, semua orang terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Lantai dipenuhi noda darah. Dan pria itu terbaring di tempat tidur. Sudah tidak bernyawa. Sudah mati. Sudah mati.